Bayangin gini, kamu lagi jalan pelan, nunduk, sambil nahan napas panjang, setelah hari yang rasanya kayak diperas habis. Entah itu karena bos ngasih tatapan kita perlu bicara, atau kopi pesanan kamu rasanya kayak dibuat oleh trainee hari pertama, atau internet kamu tiba-tiba memutuskan buat nostalgia ke era dial-up. Intinya, hari itu, ya ampun, berat. Tapi lalu seseorang datang, dan mereka ngerangkul kamu, pelan, hangat, nggak berlebihan. Cuma sebuah pelukan. Dan anehnya, segala beban tadi kayak turun setengah. Bukan hilang, tapi enteng. Seolah ada bagian kecil di dalam diri kamu yang bilang, "Hey, semuanya bakal baik-baik aja." Lucunya, kita kadang menganggap pelukan itu cuma gerakan sederhana. Padahal sebenarnya, itu lagi ada sains yang bekerja. Otak kamu tuh lagi ngatur ulang chemistry-nya. Semacam tombol refresh yang cuma bisa diaktifin lewat sentuhan manusia. Dan kita sering lupa betapa berharganya itu. Banyak dari kita tumbuh di keluarga yang kurang nyaman sama sentuhan. Apalagi kalau kamu berasal dari budaya yang menganggap pelukan itu sesuatu yang canggung. Bahkan pegangan tangan sama orang tua sendiri kadang terasa aneh. Apalagi ketika sudah dewasa, kita tumbuh besar, lalu tiba-tiba kedekatan fisik itu perlahan hilang. Padahal dari lahir, kita udah terbiasa dipeluk, diangkat, disentuh seolah itu kebutuhan dasar, sama seperti makan dan tidur. Dan mungkin itu sebabnya sekarang, banyak banget orang yang ngerasa starve, kesepian, padahal bukan sendirian, rindu sentuhan, tapi nggak tahu harus minta ke siapa. Itu kenapa pelukan punya efek yang gak main-main. Begitu tangan seseorang ngerangkul tubuh kamu, otak kamu langsung injebus oksitosin, hormon yang bikin kamu ngerasa aman dan terhubung. Di saat yang sama, kortisol, si hormon stres, turun pelen-pelen, kayak lampu kamar yang diredupkan. Tiba-tiba, kamu ngerasa, ternyata masih ada hal baik di dunia ini. Bahkan pelukan singkat pun bisa bantu tubuh kamu balik ke mode tenang. Detak jantung yang tadinya lari maraton, pelan-pelan setel ulang, pernapasan melembut, tubuh ngerasa kayak nemu tempat pulang sejenak. Dan lucunya lagi, pelukan itu kayak tombol rahasia untuk bilang, kamu aman. Kadang kata-kata nggak bisa masuk. Kalau seseorang lagi panik, nangis, atau emosinya meledak, ngomongin logika nggak akan membantu. Tapi pelukan itu nyampe langsung ke inti sistem saraf. Kayak bypass dramanya, langsung menenangkan. Bahkan untuk urusan nyeri fisik, tubuh punya trik lain. Ketika kita dipeluk, ada endorfin yang keluar, obat penghilang rasa sakit alami tubuh. Ada penelitian yang nunjukin kalau orang dengan migrain atau nyeri kronis bisa merasa lebih baik setelah dapat sentuhan penuh kasih. Bayangin kalau di masa depan rumah sakit punya ruangan khusus. Bukan cuma untuk obat, tapi juga untuk pelukan. Walaupun tentu saja harus hati-hati, terutama pas musim flu. Tapi begini juga penting. Nggak semua orang nyaman dipeluk, ada yang punya pengalaman buruk, trauma, atau sensitif sama sentuhan. Dan itu sah, valid, nggak ada yang salah. Keamanan itu nomor satu. Makanya pelukan selalu butuh izin. Tapi kabar baiknya, ada banyak cara buat mendapatkan efek yang sama. Ada yang pakai weighted blanket, ada yang memeluk diri sendiri, ada yang dapat rasa aman hanya dari duduk bareng di satu ruangan tanpa banyak bicara. Karena pada dasarnya, tubuh kita cuma butuh sinyal. Kamu nggak sendirian. Sering juga kita nggak sadar. Hubungan yang hangat itu dibangun dari hal kecil seperti pelukan. Entah itu dengan pasangan, teman dekat, saudara, atau bahkan seseorang yang cuma butuh kehadiran sebentar. Kita punya otak yang diciptakan untuk merasa terhubung. Dan setiap kali kamu memeluk seseorang yang kamu sayangi, otak akan mengirim pesan kecil. Dia bagian dari kelompokmu, ini rumahmu. Gak berhenti sampai situ. Pelukan juga bisa bantu tidur lebih nyenyak. Ketika tubuh rileks, hormon seperti oksitosin dan prolaktin meningkat, dan dua-duanya bikin kita gampang tenang. Rasanya kayak minum melatonin alami, tapi lewat sentuhan. Masalahnya, gak semua orang punya akses untuk itu. Banyak orang yang lama gak dipeluk siapapun. Ada yang tinggal sendiri. Ada yang jauh dari keluarga. Ada yang hatinya udah capek buat minta pelukan ke siapapun, tapi kamu tetap bisa menciptakan momen kecil yang menenangkan. Mungkin lewat memeluk bantal, hewan peliharaan, selimut hangat, atau sekadar nongkrong di coffee shop, biar ngerasa ada manusia lain di sekitar kamu. Hubungan itu bukan cuma soal menyentuh. Kadang keberadaan orang lain di ruang yang sama aja udah bikin hati terasa lebih stabil. Dan lucunya, semua efek ini luar biasa powerful. Meskipun cuma dari satu pelukan. Satu loh, bukan setengah jam. Bukan 10 kali. Satu pelukan pun sudah cukup bikin otak kamu balik ke ritmenya.
Jadi bayangin, kalau dunia ini sedikit lebih hangat, kalau kita mulai memperlambat langkah sebentar, memberi ruang untuk pelukan yang aman, sehat, dan penuh rasa hormat, bayangin betapa banyak stres yang bisa larut, betapa banyak hati yang bisa sembuh sedikit demi sedikit. Mulai hari ini, kalau kamu merasa nyaman, peluk seseorang. Atau kalau itu belum memungkinkan, temukan versi pelukan kamu sendiri. Duduk bareng teman sambil ngobrol santai, main sama hewan peliharaan, atau sekadar membungkus diri dalam selimut tebal sambil menarik napas panjang. Karena kadang, hal yang kita cari selama ini cuma kehangatan yang sederhana. Dan itu cukup, selalu cukup.